Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, kabar baik, lancar bana. Allahu Akbar. Oke, anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu TIK. Nah, kita masih pada materi mengenal bagian-bagian komputer. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, dan kemanapun anak-anak teacher pergi, jangan lupa memakai masker. Oke anak-anak teacher, sekarang diambil buku TIK-nya, pensil, dan penghapusnya. Anak-anak teacher, ini adalah speaker. Speaker berasal dari bahasa Inggris. Speaker artinya pembicara. Speaker berfungsi mengeluarkan suara. Aneka suara dan bunyi dihasilkan CPU, kemudian dikeluarkan oleh speaker. Suara dan bunyi itu misalnya suara musik dan lagu. Speaker komputer memiliki aneka bentuk dan model. Speaker memiliki bagian-bagian utama. Nah, anak-anak teacher perhatikan, bagian utamanya salah satunya adalah pengeras suara. Nah, ini termasuk pengeras suara. Kemudian ada tombol suara. Nah, tombol suaranya berada di sini. Ya, ini adalah tombol suara untuk membesarkan atau mengecilkan. Kemudian ada tombol daya. Nah, di sini ada kabel yang nantinya kita akan hubungkan ke CPU, dan ini juga bisa melengkapi atau bisa seperti kabel daya. Nah, speaker komputer terhubung dengan CPU, dihubungkan dengan kabel. Nah, ini ya kabelnya sayangnya. Kabel ini mengalirkan data berupa suara dan bunyi. Speaker membutuhkan sumber daya listrik. Daya ini tersambung ke listrik PLN. Umumnya daya ini memiliki tombol. Perhatikan gambar di atas. Nah, ini anak-anak teacher ya. Ini adalah speaker, ini bentuknya. Salah satu bentuk speaker, banyak lagi bentuk speaker yang lainnya. Nah, berikutnya adalah printer. Printer artinya pencetak. Printer fungsinya untuk mencetak. Printer mencetak naskah dan apa yang tampak di monitor. Printer ada 3 macam menurut jenis tintanya. Ada printer pita karbon, ada printer tinta cair, ada printer tinta serbuk atau toner. Nah, ini ada gambarnya di buku anak-anak teacher, bisa lihat printer pita karbon, printer tinta cair, dan printer tinta serbuk. Nah, kalau yang ini adalah printer tinta cair. Nah, di mana letak tintanya? Di mana letak tabung tintanya? Nah, di tepi ini ya sayang. Nah, ini adalah tempat tinta ya. Ada warna hitam, kuning, merah, dan biru. Jadi ini termasuk printer tinta cair. Nah, sementara printer pita karbon atau printer tinta serbuk banyak digunakan di perkantoran. Oke anak-anak teacher, nah ini adalah untuk mencetak naskah yang terdapat di monitor. Nah, dicetaknya, nah di sini ya, di sini ada kertas. Nanti akan dipindahkan ke sini bentuk cetakan naskahnya. Nah, printer ini juga nanti akan terhubung ke CPU atau ke laptop. Nah, di sini ada kabel penghubungnya ya sayang ya. Nah, ini adalah kabel penghubung ke CPU atau ke laptop. Kemudian kalau yang ini adalah kabel daya. Nah, sekarang kita masuk kepada media simpan. Nah, media simpan fungsinya untuk menyimpan data. Data itu bisa berupa pekerjaan kita atau program. Misalnya, gambar, naskah tulisan, dan tugas sekolah. Media simpan jenisnya cukup banyak. Misalnya disket, CD, DVD, flash disk, dan hard disk. Nah, pada gambar itu adalah disket.
Disket adalah penyimpan data generasi awal. Disket bentuknya persegi. Data disimpan pada piringan hitam di dalamnya. Kotak disket memiliki warna bermacam-macam. Disket juga dimasukkan ke dalam pemutarnya. Jika lampu menyala, tanda disket sedang bekerja. Saat ini, disket sudah jarang digunakan. Hal ini karena kapasitas disket sangat kecil. Nah, anak-anak teacher, disket sekarang sudah sangat sulit untuk kita temukan karena tempat penyimpanan datanya sangat sedikit. Ya, anak-anak teacher. Compact disk. Compact disk disingkat dengan CD. CD adalah media penyimpan berbentuk lingkaran. CD warna perak dan keemasan serta mengkilap. Warna mengkilap itu bagian untuk menyimpan data. Data yang disimpan bisa berbentuk film, lagu, gambar, dan perangkat lunak atau program. Proses penyimpanan data ke CD disebut burning atau pembakaran. CD dimasukkan ke dalam CD driver. CD driver fungsinya menyimpan dan membaca data di CD. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Tekan tombol CD driver, baki CD driver akan keluar. Letakkan CD di atasnya, tekan kembali tombol, CD akan masuk. Lampu CD driver akan menyala dan bekerja. Selain CD, ada juga yang disebut DVD. DVD singkatan dari Digital Versatile Disc. Secara bentuk, CD dan DVD hampir mirip. Dua-duanya berwarna mengkilap. Namun, DVD kapasitasnya lebih banyak daripada CD. Nah, anak-anak teacher, pasti anak-anak teacher pernah melihat benda ini di rumah atau di kantor mamanya. Oke, anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher, penyimpan data yang berikutnya adalah flash disk. Nah, anak-anak teacher pasti pernah melihat ini punya mama atau papanya ya. Nah, flash disk bentuknya sangat kecil. Umumnya flash disk dibentuk sedemikian rupa. Ada yang bentuk unik. Alat ini sangat praktis. Cukup dimasukkan ke dalam lubang USB yang ada di CPU atau casing. Komputer langsung akan mengenalinya. Nah, anak-anak teacher, ini adalah salah satu tempat penyimpan data berupa tulisan, berupa lagu, berupa foto atau video. Anak-anak teacher, yang berikutnya tempat penyimpanan data adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data. Kapasitasnya sangat besar. Dia mampu menampung data yang banyak sekali. Bentuknya seperti piringan yang keras. Piringan itu disimpan di dalam kotak besi. Nah, ini yang pada gambar adalah hard disk internal. Ya, hard disk internal disimpan di dalam sebuah casing dan dia terhubung dengan sumber daya atau kabel data. Nah, anak-anak teacher, selain hard disk internal ada juga hard disk eksternal yang berada di luar casing. Oke. Nah, anak-anak teacher, pada gambar sekarang ini adalah hard disk eksternal. Kalau yang tadi adalah hard disk internal. Nah, hard disk eksternal bisa dibawa kemana-mana sehingga lebih mudah dan praktis. Hard disk eksternal tidak boleh terjatuh. Jika terjatuh, data di dalamnya bisa rusak dan hilang. Nah, anak-anak teacher, ini adalah contoh tempat penyimpanan data pada komputer. Ya, tadi ada disket, ada CD, ada DVD, ada flash disk, dan ada hard disk internal dan hard disk eksternal. Oke, anak-anak teacher. Nah, yang berikutnya adalah stabilizer. Adalah sebuah alat elektronik yang perannya hanya sebagai pendukung saja. Dia bermanfaat untuk menjaga tegangan listrik. Nah, anak-anak teacher, alat ini juga dibutuhkan agar bisa menjaga tegangan listrik sehingga komputer kita tidak cepat rusak. Nah, ini anak-anak teacher
nanti ini juga ada kabel yang terhubung dengan komputer, kemudian terhubung lagi dengan daya listrik ya anak-anak teacher. Nah, kalau benda pada gambar adalah UPS. Nah, UPS ini adalah sebagai pemberi pasokan listrik sementara. Nah, jika mama kita atau papa kita sedang bekerja di komputer, nah tiba-tiba mati lampu, nah anak-anak teacher, alat ini masih bisa dipergunakan sehingga mama kita masih bisa hidup komputernya untuk segera menyimpan data. Ya, itu makanya tadi namanya adalah pemberi pasokan listrik sementara, sehingga ada waktu untuk orang tua kita menyimpan datanya secepat mungkin. Oke anak-anak teacher. Anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran TIK kita sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan sambung kembali. Jika dalam penyampaian ada kesalahan dari Teacher Wiwi mohon maaf ya anak-anak teacher. Nah, yuk sama-sama kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.